Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Habib Rizik dengan NIM G1S1211039 dari Prodi Farmasi. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai aldehid dan keton. Penjelasan ini digunakan untuk untuk menambah nilai di dalam tugas kimia organik farmasi. Baik, kita next slide. Yang pertama ada aldehid. Apa itu aldehid? Aldehid merujuk pada golongan senyawa organik yang memiliki gugus fungsional, karbonil yang terikat pada rantai karbon di satu sisi dan atom hidrogen di sisi yang lain. Golongan ini dikenal pula sebagai golongan alkanal. Sifat-sifatnya berwujud gas pada suhu kamar atau metanal, suku yang lebih banyak berwujud cair. Maksudnya pada suku-suku yang tinggi wujud dari aldehid atau alkanal ini berupa wujud cair. Titik didih dan titik leleh lebih rendah dari senyawa alkanol dengan jumlah C yang sama. Kemudian merupakan senyawa polar. Berikutnya termasuk senyawa elektrolit dan tidak membentuk ikatan hidrogen antar senyawa alkanal. Kita ke next slide. Oke. Tata nama aldehid. Penamaan aldehid sama dengan penamaan senyawa organik yang lainnya. Aldehid disebut juga dengan alkanal, merupakan turunan dari alkana, sehingga diberikan akhiran. Sehingga untuk menamai senyawa aldehid ini, kamu bisa menggunakan nama alkana yang sesuai dengan jumlah atom C-nya dan akhiran A dan akhiran A diganti dengan akhiran al. Kamu juga bisa menyebut gugus alkil dan diikuti dengan gugus dengan aldehid. Contohnya di sini 2-butanal. Mengapa dinamakan 2-butanal? Prioritas nomor terkecil merupakan C yang terdekat dengan gugus fungsi. Di sini sebentar saya inikan dulu. Oke. Nah, di sini ada C1. Di sini diberi angka 1, di sini 2, di sini 3, dan di sini 4. Nah, karena dinamakan 2-butanal, karena C yang terdekat karena gugus fungsinya terletak pada atom karbon nomor 2. Sehingga diberi nama 2. Jumlah atom karbonnya berjumlah 4 buah, sehingga diberi nama butan dan diberi akhiran al karena ini tergolong aldehid. Aldehid di sini di akhiran diganti dengan akhiran al. Oke. Kita masuk ke next slide. Sintesis aldehid. Sintesis aldehid atau proses pembuatan aldehida menggunakan sintesis aldehida Bofold, merupakan reaksi kimia yang mengubah alkil halida primer menjadi aldehida dengan tambahan 1 karbon. Untuk mekanismenya bisa dilihat pada gambar berikut. Oke, lanjut ke next slide. Reaksi kimia aldehid. Yang pertama ada reaksi Fehling dan Tollens. Reaksi antara aldehid dengan senyawa dengan reagen Fehling menghasilkan asam karboksilat dan endapan berwarna merah bata. Atau di sini endapan merah bata tersebut tergolong dalam senyawa tembaga oksida. Kemudian aldehid bereaksi dengan reagen Tollens menghasilkan asam karboksilat dengan endapan perak atau 2 perak ditambah 4NH3 atau amonia ditambah air. Kemudian reaksi oksidasi, aldehid dioksidasi menghasilkan asam karboksilat. Kemudian kita masuk ke keton. Keton bisa berarti gugus fungsi yang dikarakterisasikan oleh sebuah gugus fungsi karbonil O rangkap 2C yang terhubung dengan 2 atom karbon ataupun senyawa kimia yang mengandung gugus karbonil. Sifatnya, wujudnya memiliki sifat fisika yang hampir sama untuk molekul yang bersesuaian. Titik didihnya lebih tinggi dibandingkan senyawa hidrokarbon dengan massa molekul relatif sama atau MR yang sama. Kemudian termasuk senyawa polar dan larut dalam air. Next slide. Tata nama keton. Menentukan rantai induk, yaitu rantai atom C terpanjang yang mengandung gugus karbonil memberi nomor dari salah satu ujung rantai, sehingga atom C pada gugus karbonil mendapatkan nomor terkecil. Urutan penamaan adalah nomor cabang, nama cabang, nomor atom C gugus karbonil, nama rantai induk atau alkanon.
Seperti pada gambar berikut, 4,5 dimetil 3 heksanon. Mengapa dinamakan demikian? Pertama, 4,5 dimetil karena metil terletak pada atom karbon nomor 4 dan nomor 5. Sehingga diberi nama metil. Karena jumlah metilnya ada 2, sehingga diberi awalan di. Sehingga itu disebut dimetil. 4,5 dimetil. Mengapa 3 heksanon? Karena gugus fungsi dari alkanon atau keton ini terletak pada atom karbon nomor 3. Sehingga diberi nomor 3. Heksanon karena jumlah atom karbonnya berjumlah 6 diberi nama heksa, dan akhiran karena keton khusus untuk keton diberi akhiran on. Sehingga itulah mengapa rantai berikut diberi nama 4,5 dimetil 3 heksanon. Baik, next slide. Sintesis keton. Keton dibuat dengan nitril dengan reagen Grignard dan reagen organolithium. Seperti dilihat pada gambar berikut, bereaksi dengan pereaksi Grignard, bereaksi dengan magnesium dan bereaksi dengan magnesium halida, kemudian membentuk, kemudian melakukan reaksi SN1 atau SN2 sehingga menjadikan reaksi berikut. Oke, kita ke slide selanjutnya. Reaksi keton. Keton yang mengalami reaksi reduksi akan menghasilkan alkohol sekunder. Bisa dilihat pada gambar berikut, propanon direduksi atau dihidrasi menjadi 2 propanol. Atau yang ini disebut juga sebagai alkohol sekunder. Nah, untuk yang membedakan aldehid dan keton adalah, perlu diingat yang membedakan antara aldehid dan keton adalah aldehid bisa bereaksi dengan Fehling dan Tollens. Seperti sebelumnya, aldehid bereaksi dengan Fehling menghasilkan endapan merah bata dan Tollens menghasilkan cermin perak atau endapan perak. Sedangkan keton tidak bisa bereaksi dengan Fehling dan Tollens. Baik, sekian dulu presentasi dari saya. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.